Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila dengan NIM 3810583. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian Fakultas Selekta Matematika. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 itu soalnya itu ada seorang petugas kebun ingin mengukur tinggi tiang lampu taman. Ia berdiri sejauh 10 meter dari dasar tiang dan mengamati puncaknya dengan sudut elevasi 45 derajat. Ia ingin menggunakan uh, ia ingin membuat jadi di sini kita itu menggunakan pendekatan geometri. Nah, di sini yang pertama itu buatlah ilustrasi digital. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel pada GeoGebra di samping. Nah, di situ itu terdapat sudut elevasinya itu 45 derajat dan di situ juga jaraknya itu dari A ke B itu jaraknya itu berapa teman-teman? Jaraknya itu adalah 10 meter. Nah, di sini ada keterangannya, sudut CAB itu 45 derajat, sudut elevasi tadi, terus AB-nya 10 meter, dan tinggi tiang yang akan dihitung itu adalah BC, dan AC itu garis pandang mata ke puncak tiang, gitu, dari A ke C. Nah, selanjutnya, yang B itu hitung tinggi tiang. Nah, langkah-langkahnya itu diketahui sudut elevasinya itu kan 45 derajat, terus jarak horizontalnya itu sama dengan 10 meter. Nah, lalu gunakan rumus tan alfa, yaitu tinggi dibagi alas. Nah, tan 45 derajat itu kan sama dengan H dibagi 10, jadinya 1 sama dengan H dibagi 10, H-nya itu adalah 10 meter, maka tinggi tiangnya itu adalah 10 meter. Lalu ada alasan pemilihan rumus trigonometri. Nah, ini tuh dipilih fungsi tangen karena sudut diketahui, lalu alas jarak horizontal juga diketahui, ditanyakan sisi depan sudut, tinggi tiang, tangen adalah hubungan antara sisi depan dan sisi samping alas dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini rumusnya itu tadi ada tan itu depan dibagi samping. Nah, di sini ada yang bagian B itu menunjukkan videonya. Nah, video presentasi yang sedang saya lakukan. Lalu yang E-nya itu ada umpan balik terhadap jawaban digital. Nah, di sini itu di sini kan saya udah diilustrasikan. Nah, dengan menyajikan GeoGebra gitu. Lalu di sini ada refleksi pribadi. Nah, saya memahami bahwa fungsi trigonometri dalam hal ini atau dalam hal tangan ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah nyata seperti pengukuran tinggi benda. Nah, di sini itu tantangannya itu mengajarkan kepada siswa bahwa sudut elevasi adalah sudut antara garis pandang dan permukaan tanah. Lalu cara mengajar ke siswa SMA-nya itu yang pertama itu gunakan simulasi digital. Nah, simulasi digital itu bisa memperkenalkan menggunakan GeoGebra seperti ini dan kegiatan lapangan misalnya mengukur tinggi pohon atau tiang bendera. Lalu ajarkan dengan cerita atau peran agar lebih kontekstual. Jadi kita bisa menjelaskannya dengan sebuah cerita pada kehidupan kita sehari-hari. Lalu di sini ada gunakan alat bantu visual, nah seperti GeoGebra ini, lalu penggaris sudut dan kalkulator saintifik. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebentar.
biar gambarnya lebih besar. Oke teman-teman, sebentar. Oke, lanjut kita menjelaskan soal nomor 2. Nah, di sini itu soal nomor 2 itu ada seorang teknisi akan memasang kamera pengawas pada dinding gedung. Nah, ia berdiri sejauh 6 meter dari dinding dan memperkirakan bahwa kamera perlu dipasang dengan sudut elevansi 30 derajat agar apa? Agar area parkir terpantau maksimal. Nah, yang pertama ini ada buat sketsa digital dari situasi tersebut dan beri keterangan lengkap. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini itu terdapat ilustrasi digital. Nah, saya itu menggunakan GeoGebra sama seperti tadi nomor 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini titik A ini yang di ujung ini. Nah, ini posisi teknisi di tanah. Lalu titik B ini di ujung sebelah kanannya dari A itu adalah dasar dinding gedung. Lalu yang paling di tanah. Yang paling ujung itu titik tempat kamera akan dipasang di dinding. Nah, di sini jarak horizontal AB-nya itu sama dengan 6 meter. Nah, sudut elevansinya derajat. Lalu BC itu tinggi kamera dari tanah. Nah, ini yang dicari. Lalu AC itu garis pandang dari teknisi ke titik kamera. Nah, lalu kita lanjut karena teman-teman sudah bisa lihat. Nah, di sini 30 derajat, anggap saja 30 derajat karena untuk menyesuaikan 30-nya itu sangat sulit ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita ke bagian B. Nah, bagian B itu ada hitung tinggi kamera. Nah, kita menghitungnya itu dengan langkah-langkah. Yang pertama itu kan tadi sudah diketahui sudut elevansinya itu sebesar 30 derajat. Lalu kita ke jarak horizontal ke dinding yaitu sebesar 6 meter karena sudah diketahui. Yaitu kita menggunakan rumus tangan ya. Rumus tangannya itu yaitu tan alfa sama dengan depan dibagi samping atau tinggi kamera dibagi 6. Nah, tan 30 derajat ini sama dengan H dibagi 6. Nah, yaitu 1 per akar 3 sama dengan H per 6. H per 6 dengan 6 dikali 1 per akar 3 yaitu 3,46 meter. Nah, di sini tuh maka tinggi kameranya itu 3,40. Ini alasan pemilihan fungsi trigonometri. Nah, dipilih fungsi tangan itu karena yang pertama kita tahu besar sudut elevansinya itu 30 derajat. Lalu diketahui sisi horizontal atau jarak teknisi ke dinding itu sama dengan 6 meter. Nah, yang dicari itu sisi depan sudut yaitu tinggi kamera. Nah, tangan ini cocok digunakan ketika tan alfanya itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping ya, teman-teman. Lalu di sini ada penjelasan bentuk presentasi. Nah, seperti yang saya sedang lakukan gitu. Nah, di sini itu yang umpan balik terhadap jawaban digital. Nah, umpan baliknya itu kalian di sini itu kelebihannya itu perhitungannya itu sudah tepat dan jelas menggunakan GeoGebra, terus penggunaan fungsi trigonometri juga sudah sesuai konteks. Nah, ilustrasi digitalnya itu sangat membantu pemahaman. Jadi ketika kita
menjelaskan dengan alat bantu misalnya GeoGebra, kita juga bisa mengajarkan kepada murid-murid bahwa ini bentuk nyatanya dari suatu ilustrasinya gitu. Nah, di sini juga ada refleksi pribadinya. Nah, refleksi pribadi itu manfaatnya itu siswa belajar bahwa trigonometri sangat praktis digunakan dalam dunia kerja. Nah, dalam dunia kerja nyata, meningkatkan pemahaman ruang dan sudut dalam bentuk visual, dalam bentuk gambar ini ya teman-teman. Lalu di sini tantangannya itu siswa kadang bingung kapan pakai sin, cos, tan gitu. Ini teh kalau misalnya dapat soal ini teh pakainya rumus apa sih gitu, pakai rumus sin, cos atau tan gitu. Nah biasanya siswa-siswa itu bingung ketika harus pakai apa gitu. Nah, di sini itu lalu juga visualisasi sulit jika hanya pakai gambar statis misalnya. Ketika kita menggambarkan dengan di papan tulis dengan misalnya gambar-gambar yang sederhana. Jadi kita bisa mengembangkannya dengan teknologi yang sudah ada. Nah, yaitu mengembangkan dengan misalnya kita memakai GeoGebra seperti ini. Nah, lalu di sini itu pendekatan mengajarnya itu gunakan video pendek simulasi. Misalnya sebelum kita belajar itu bisa memutar video pendek simulasi dari materi yang akan dibahas, terutama dalam materi trigonometri ini. Lalu di sini ada itu memakai penggaris dan smartphone dengan Inslinometer. Nah, gunakan GeoGebra interaktif dalam pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan GeoGebra dengan mengenalkannya kepada murid-murid gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Teman-teman. Sebentar. Untuk gambarnya itu nah, ini teman-teman.
Oke, kita oke teman-teman, karena ini kita lanjut aja ya. Oke, nomor 3 ini soalnya itu ada suhu udara di suatu kota mengalami pola naik turun yang teratur sepanjang hari dan dimodelkan dengan fungsi Tc sama dengan 5 sin Viter dibagi 12 ditambah 25, dengan T itu adalah suhu dalam derajat Celcius dan T adalah waktu dalam jam sejak tengah malam. Nah, T-nya itu lebih dari 0 kurang dari 24. Nah, di sini itu yang pertama itu buat grafik dengan fungsi suhu T untuk rentang waktu 0 sampai 24 jam menggunakan aplikasi digital. Nah, ini contoh grafiknya ya teman-teman. Lalu tentukan suhu maksimumnya. Kita bisa menentukan amplitudo, periode, lalu suhu maksimum dan minimumnya. Yang pertama itu kita tentukan amplitudonya, yaitu A sama dengan 5. Periodenya itu gunakan rumus P 2Pi dibagi Pi dibagi 12, yaitu sama dengan 24 jam. Lalu suhu maksimumnya itu Tmax sama dengan 5 dikali 1 ditambah 25 sama dengan 30 derajat Celcius. Lalu Pt dibagi 12 sama dengan Pi dibagi 2, yaitu T-nya itu sama dengan 6. Lalu suhu minimum T-mini itu sama dengan 5 dikali min 1 ditambah 25 sama dengan 20 derajat Celcius. Nah, Pt ini dibagi 12, yaitu sama dengan 3V dibagi 2, yaitu T-nya itu sama dengan 18. Lalu makna konstanta dan kaitannya dengan situasi nyata. Nah, 5. Amplitude suhu selisih antara suhu kata-kata ke maksimum atau minimum Pi 12 menentukan kecepatan perubahan suhu terhadap waktu frekuensi. Lalu 25 ini suhu rata-rata nilai tengah dalam 24 jam. Lalu fungsi sinus ini mencerminkan pola alami naik turun suhu karena pengaruh sinar matahari. Naik saat pagi, puncak siang, turun sore, rendah malam. Nah, ini penjelasan dalam bentuk narasi yang bagian D itu yang sedang saya jelaskan. Lalu komentar reflektif terhadap hasil UAS itu jawaban menggunakan pendekatan grafik dan simbolik dengan baik, analisis suhu maksimum atau minimum serta waktu yang terjadi itu sangat tepat. Lalu visualisasi fungsi membuat data suhu lebih mudah dipahami. Nah, di sini itu peningkatannya itu bisa tambahkan warna untuk fase suhu naik dan turunnya. Lalu refleksi pribadi, siswa lebih mudah memahami fungsi trigonometri jika langsung melihat grafik dan pola nyata, suhu harian, pasang surut, dan lain-lain. Fungsi sinus menjadi tidak abstrak karena terhubung dengan fenomena dunia nyata. Lalu di sini ada tantangannya. Tantangan itu siswa sering keliru menafsirkan waktu pada grafik trigonometri. Lalu sulit membayangkan hubungan antara V dan waktu jika belum terbiasa. Lalu strategi mengajarnya itu gunakan GeoGebra interaktif untuk menunjukkan perubahan secara dinamis. Lalu minta siswa menggambarkan ulang grafik berdasarkan data harian suhu di daerahnya, lalu integrasi pendekatan interdisipliner, lalu gabungkan dengan pelajaran sains gitu. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.